Shalom Sobat KKS pecinta firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya Reni. Apa sih yang membuat orang tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus? Dalam bacaan Injil minggu ini, Yesus mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Ini adalah perintah baru yang Yesus sampaikan. Karena sesuai standar kasih yang baru ini, kita diminta untuk saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Karena kasih adalah identitas kita sebagai murid-murid Kristus dan juga anak-anak Allah. Kasih inilah yang membawa Paulus dan Barnabas mampu mewartakan Injil dengan kekuatan yang luar biasa, agar misi kedatangan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dapat terus berlanjut, yaitu melalui pewartaan para muridnya. Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Di dalam bacaan yang pertama, dikisahkan Paulus dan Barnabas kembali ke kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Ini adalah kedatangan Paulus dan Barnabas yang kedua. Pada bacaan kemarin, kedatangan mereka yang pertama ke kota-kota tersebut mengalami penganiayaan dan penolakan dari orang-orang Yahudi yang datang ke kota itu dan menghasut umat agar melawan Paulus dan Barnabas. Mengapa orang-orang Yahudi ini menghasut umat? Karena mereka iri dengan banyaknya pengikut Paulus dan Barnabas. Inilah ironinya Sobat KKS, justru orang-orang Yahudi yang menyulut penolakan terhadap Paulus dan Barnabas. Paulus dilempari batu, diseret keluar kota, dan ditinggalkan tergeletak karena disangka sudah mati. Tentunya hal ini mengingatkan Sobat KKS bahwa Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Yesus ditolak warga Nazaret. Yesus mau dilempari batu karena dianggap menghujat Allah. Namun penolakan dan penganiayaan ini tidak membuat Paulus dan Barnabas gentar dalam memberitakan Injil. Karena itu mereka kembali lagi ke kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia yang telah menolak dan menganiaya mereka. Mereka menasehati dan menguatkan hati umat di kota-kota itu untuk tetap bertekun di dalam iman dan tidak takut menghadapi kesengsaraan. Karena kesengsaraan yang mereka alami akan membawa mereka masuk dalam kerajaan Allah. Paulus dan Barnabas mengangkat penatua-penatua untuk menjadi pemimpin bagi umat yang telah mereka dirikan. Penatua-penatua ini akan menjadi gembala dan melayani umatnya sepeninggal Paulus dan Barnabas. Karena Paulus dan Barnabas akan melanjutkan perjalanan mereka hingga sampai di Antiokhia. Mereka memang tidak berlama-lama tinggal di satu tempat, tetapi kemanapun mereka pergi, mereka sudah membuka pintu pewartaan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Dan hal ini sesuai dengan amanat agung Yesus sebelum naik ke surga. Antiokhia adalah tempat di mana mereka mengawali misinya. Dan dengan kembali ke Antiokhia ini, maka inilah akhir perjalanan misi Paulus yang pertama. Saudara-saudari, Sobat KKS, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan minggu ini? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kasih adalah dasar dan fondasi kita agar tetap bertahan dalam pelayanan kita. Dengan kasih tentunya kita akan memiliki kekuatan dan tidak akan mundur di dalam pelayanan apapun yang kita hadapi. Mungkin dalam pelayanan kita akan menemukan halangan, penolakan, dan bahkan batu sandungan seperti yang dialami Yesus, Paulus, dan Barnabas. Tetapi mereka tidak mundur dalam menjalankan misinya. Demikian juga kita diharapkan tidak mundur di dalam pelayanan kita, karena kasih selalu menjadi kekuatan dan semangat dalam pelayanan kita untuk Tuhan dan untuk sesama.
Poin yang kedua, dalam Yesus kita akan terus maju karena kasih adalah identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Melalui hidup dan pelayanan kita, kita menjadi saksi-saksi Kristus dan menjadi pewarta Injil dalam keseharian kita. Biarpun Yesus tidak bersama kita lagi secara fisik, seperti juga Paulus dan Barnabas yang meninggalkan umatnya, tapi pewartaan Injil tidak berhenti dan akan senantiasa diteruskan karena kita adalah saksi-saksi dan penerus kasih Yesus. Poin yang ketiga, pada akhirnya kasih pula yang akan mempersatukan kita kembali dengan Allah, seperti yang disampaikan pada bacaan kedua dari kitab Wahyu. Yohanes melihat langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Nah, di tempat itulah kelak Allah akan ada bersama-sama dengan manusia. Kita akan bersatu kembali dengan Allah dalam keadaan yang sempurna. Tidak ada air mata, maut, perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Nah, Sobat KKS, inilah yang menjadi tujuan Allah melalui kedatangan Yesus ke dunia, yaitu mempersatukan kembali Allah dan umatnya dalam kasih. Marilah kita menjadi saksi Kristus, terus bersemangat dalam melayani Tuhan dan sesama, hingga pada saatnya nanti kita akan mengalami perjumpaan dan persatuan dengan Allah yang kita kasihi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.